Halo semua, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang instrumen saham di sesi perkuliahan ke-9. Tujuan dari pembelajaran sesi ini adalah kita bisa mengetahui apa itu saham dan juga indeks-indeks harga saham yang ada di Indonesia, lalu memahami analisis fundamental dalam penilaian harga saham, memahami analisis teknikal dalam penilaian harga saham. Yang pertama adalah apa itu saham. Yang pertama, saham itu dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferred. Jadi, saham biasa ini adalah bukti kepemilikan perusahaan yang tidak memiliki hak-hak istimewa. Nah, hak-hak istimewa itu ada di saham preferred. Preferred stock adalah saham yang memiliki prioritas apabila mendapatkan dividen dan sering disebut juga mixing dengan obligasi ya, secara skema returnnya karena dividennya itu bisa dibayarkan sejumlah tetap, sementara saham common stock itu prioritas kedua setelah saham preferred. Lalu hak suaranya itu lebih ya. Contohnya itu dalam RUPS itu dalam pemilihan direksi itu saham preferred yang memiliki preferred stock itu lebih punya hak suara yang lebih. Lalu keunggulan lainnya adalah convertible sama seperti saham biasa. Nah, jadi ini adalah dua jenis saham yang ada di bursa. Kalau saham preferred itu biasanya kodenya itu ada P-nya di belakangnya. Misalnya yang kita tahu itu kan kode saham itu kan ada 4 digit. Nah, kode saham yang preferred itu biasanya ada 1 digit tambah dengan tambahan P. Nah, itu adalah preferred stock yang kita bisa lihat di bursa. Nah, salah satu keunggulan lainnya adalah preferred stock ini kalau misalnya perusahaan itu bangkrut atau dilikuidasi. Nah, tentunya setelah sisa asetnya itu dibayarkan ke utang vendor, utang pihak ketiga, dan utang obligasi. Nah, saham preferred yang memegang saham preferred ini mendapatkan prioritas yang selanjutnya kalau misalnya asetnya masih ada sisa, lalu yang paling terakhir adalah yang pemegang common stock. Jadi kalau misalnya perusahaan bangkrut dan likuidasi itu yang megang common stock ini yang prioritasnya paling terakhir untuk mendapatkan sisa aset. Indeks-indeks saham di Indonesia, yang pertama adalah IHSG, yaitu mengukur kinerja semua saham yang ada di papan utama. Jadi kurang lebih sekarang itu ada per 1 April itu ada 800 sekian emiten. Nah, ini adalah indeks yang harga saham secara keseluruhan. Per 11 Juni kemarin 5.800 ya. Ini adalah trennya IHSG kita. Jadi di tahun 2009 itu sempat drop karena krisis keuangan global, lalu di tahun 2000 kemarin sempat drop lagi karena COVID. Kita sempat menyentuh paling tinggi itu di 6.600 di tahun 2018. Ini adalah tren IHSG kita. Lalu 11 Juni kemarin di 5.833. Lalu ada indeks lagi yang namanya LQ45. LQ45 ini adalah lebih spesifik, gak semua saham, tapi 45 saham yang memiliki kinerja yang paling bagus dari sisi likuiditas maupun market cap. Jadi LQ45 itu indeksnya per 11 Juni itu ada di 869,49. Lalu ada Kompas 100. Kompas 100 ini seperti LQ45, tapi bedanya adalah LQ45 ini di-handle oleh Bursa Efek Indonesia, tapi kalau Kompas 100 ini berisikan 100 emiten dan dikelola oleh Kompas Media Group. Gitu. Lalu Kompas 100 per tanggal 11 Juni kemarin ada di 1101. Indeks saham syariah. Indeks saham syariah ini adalah keseluruhan kinerja saham yang dikategorikan sebagai syariah di daftar efek syariah oleh OJK. Lalu indeks ini per tanggal 11 Juni ini ada di angka 174,8. Jakarta Islamic Index ini adalah turunan dari ISSI, tapi hanya spesifik 30 saham dengan kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tertinggi. Ini adalah ada banyak indeks saham di Bursa Efek Indonesia. Ini hanya saya ambil 5 paling umum untuk saya jelaskan dan diketahui oleh kita semua.
Nah, yang terpenting dari pembelajaran saham adalah bagaimana menganalisis saham. Ada 2 teknik analisis saham, yaitu fundamental dan teknikal. Nah, ini adalah tergantung dari karakteristik masing-masing investor. Istilah-istilahnya itu adalah apakah kita itu seorang investor fundamental atau investor teknikal. Investor fundamental adalah apabila kita memilih saham berdasarkan faktor-faktor fundamentalnya dari perusahaan tersebut atau dari kondisi ekonomi. Ini adalah 3 analisis fundamental yang harus dilakukan apabila kita itu seorang investor fundamental. Nah, pendekatannya bisa 2. Yang pertama adalah bottom up. Jadi kita menganalisis perusahaan dulu dari yang level paling mikro sampai ke level yang paling makro, yaitu ekonomi. Jadi lingkup paling kecilnya perusahaan, lalu industri tempat perusahaan itu, lalu yang lebih besar lagi yaitu negara tersebut, ekonominya seperti apa. Lalu pendekatan yang kedua adalah top down. Jadi menilai dulu makronya, ekonominya, lalu analisis industrinya, lalu perusahaan. Nah, ini adalah analisis yang kita lakukan sebagai investor fundamental. Dalam presentasi saya ini, saya akan menjelaskan secara top down. Pertama-tama adalah analisis ekonomi dulu. Nah, dalam analisis ekonomi ada 2 faktor yang harus kita nilai. Yang pertama adalah siklus ekonominya. Kita harus bisa menilai siklus ekonomi sebuah negara, apakah dia lagi sedang naik atau dia lagi sedang turun. Nah, pada saat contraction, harga saham itu cenderung akan turun ya. Lalu pada saat expansion, harga saham cenderung naik. Jadi belilah saham-saham itu pada titik ini. Lalu juallah pada mulai titik ini ya. Jual. Jadi kita harus bisa menilai sebuah perekonomian itu apakah sedang ekspansi atau sudah mulai tanda-tanda kontraksi. Jadi kita beli pada saat harga murah, lalu jual pada saat ada tanda-tanda mau turun. Ini adalah yang poin yang pertama. Yang kedua adalah indikator-indikator ekonominya. Kalau yang sebelumnya adalah siklus ekonomi, ini adalah indikator ekonomi. Jadi yang pertama adalah kebijakan fiskal, kebijakan dihandle oleh Kementerian Keuangan. Nah, apabila kebijakan fiskalnya ketat, seperti misalnya pajaknya dinaikkan atau kebijakan pajak atau kebijakan BLT-nya dikurangi, maka itu akan memperlambat konsumsi masyarakat. Sebaliknya kalau longgar, itu akan mendorong konsumsi. Jadi mendorong konsumsi ini berarti ada peluang bahwa orang-orang itu juga akan membelanjakan untuk beli saham, investasi di saham. Kalau konsumsinya meningkat, kalau kita memiliki banyak uang lebih ya. Kalau misalnya pajak kita diperlonggar, misalnya pajak penghasilan kita dikurangi, itu pasti uang yang dialokasikan untuk pajak itu bisa mungkin dialokasikan kepada investasi saham. Nah, gitu. Lalu untuk kebijakan moneter, nah kalau ketat itu mengurangi peredaran uang. Kalau caranya adalah salah satunya adalah dengan menaikkan bunga ya, menaikkan bunga bank gitu ya. Nah, apabila bunga bank naik, maka orang-orang itu cenderung lebih pengen nabung daripada main saham. Nah, ini tentu akan mempengaruhi harga saham ya. Jadi, orang-orang lebih pengen nabung karena bunganya tinggi. Nah, sebaliknya kalau kebijakan moneternya longgar, itu bisa jadi adalah bunganya diturunkan. Lalu karena bunga bank itu jelek, orang-orang lebih cari investasi menghasilkan return yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah di pasar modal gitu. Ini juga akan mempengaruhi harga saham. Lalu inflasi, yang pasti ini juga akan menentukan pelaku konsumsi kita dalam berbelanja dan menabung. Jadi inflasi yang terjaga misalnya 3-4% itu bagus untuk perekonomian, sementara kalau inflasi yang terlalu rendah bahkan deflasi di bawah 0% itu tidak bagus, berarti perekonomian itu uangnya nggak jalan, mandek. Orang-orang lebih suka nge-keep uangnya. Sebaliknya kalau inflasi yang terlalu tinggi di atas 4% atau di atas 5% itu juga tidak bagus. Berarti harga-harga itu cenderung cepat naik.
dan berpotensi bubble gitu ya. Lalu yang pasti adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus itu tinggi, itu berarti ekonominya itu berjalan terus seperti yang saat ini dialami oleh China dan India ya. Diproyeksikan tahun ini itu China dan India itu di 8% dan 11%, sementara Indonesia di range 4-5% gitu. Lalu kurs rupiah, kalau kurs rupiahnya itu stabil, berarti ekonomi kita cukup stabil, cadangan devisa kita cukup banyak, neraca perdagangan juga ya, kalau neraca perdagangan kita negatifnya terlalu banyak, minusnya terlalu banyak, itu berarti kita bisa jadi utangnya terlalu banyak, lalu pendapatan pajaknya kurang agresif gitu ya, kurang banyak. Lalu pengangguran juga, kalau pengangguran itu turun terus, berarti perekonomian kita bagus, yang pasti bursa saham kita akan semakin bagus juga. Ini adalah indikator-indikator ekonomi yang bisa kita nilai sebelum kita membeli sebuah saham. Lalu kita turun lagi dari level yang paling makro ke level yang bawahnya, lalu yaitu analisis industri. Sebelum kita membeli saham, kita harus mengetahui perusahaan yang kita beli itu masuk di industri mana. Ini adalah 9 klasifikasi industri berdasarkan Jessica ya. Jadi ada 9, mulai dari agriculture sampai trade, service, and investment. Nah, industri itu ada life cycle-nya, mulai dari startup sampai decline ya. Nah, belilah saham pada industri yang sedang growth atau shape up ini. Jadi, theoretically dia akan terus bertumbuh sampai titik tertentu, lalu jual pada saat di maturity. Jual pada saat dia di sini ya. Jual pada saat dia di titik ini. Jadi ini adalah area beli, ini adalah area jual. Nah, karena dia akan mengalami proses decline. Ini adalah siklus bisnis yang pasti terjadi di setiap industri life cycle di 1-9 ini gitu ya. Jadi kita harus bisa menganalisa industri itu lagi growth, lagi shake out, atau lagi maturity. Membeli saham pada saat startup ini cukup beresiko. Namun apabila kita punya uang yang cadangan yang banyak dan kita masih di usia yang relatif muda, itu bagus untuk investasi di saham di area ini ya. Kalau kita masih misalnya masih berumur 20 sampai 30, itu masih aman ya investasi di startup ini. Ini adalah poin penting dalam analisis industri. Nah, selanjutnya adalah kita di analisis perusahaan, itu di level mikro. Nah, dalam analisis perusahaan, kita harus menganalisa rasio-rasio keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, ada banyak sekali rasio, puluhan bahkan ratusan, untuk menganalisa kelayakan sebuah perusahaan. Namun, saya akan mengambil 5 rasio yang paling penting yang biasa menjadi consideration para investor sebelum membeli harga saham. Yang pertama adalah earning per share. Earning per share ini adalah rumusnya net income dibagi outstanding shares. Jadi ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan lalu dibagi kepada jumlah saham yang beredar. Nah, kondisi ideal adalah positif dan meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi belilah saham dengan EPS yang positif. Karena kalau EPS yang negatif itu udah pasti perusahaan itu lagi rugi laporan keuangannya. Jadi belilah saham dengan EPS yang positif dan EPS itu meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, rasio yang kedua adalah PE ratio. PE ratio ini adalah seberapa banyak uang itu investor itu mau mengeluarkan uang untuk keuntungan per lembar saham yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi PE ratio, maka semakin mahal ya. Nah, idealnya PE ratio itu udah di angka 15-20. Jadi kalau sampai di atas 20, berarti investor itu terlalu mahal bayar harga saham itu. Jadi ekspektasi grow dari investor terhadap perusahaan itu terlalu tinggi ya. Jadi jadi terlalu mahal harganya gitu. Padahal keuntungan per lembar sahamnya itu cuma berapa gitu.
Nah, sebaliknya kalau di bawah 15 itu bisa dibilang investor itu tidak terlalu optimis dengan perusahaan itu. Jadi itu tidak bagus juga. Nah, jadi pilihlah uh, PE ratio yang range-nya itu di sekitar 15 sampai 20. Nah, uh, memilih yang di bawah ini itu juga tidak apa-apa sebenarnya, tapi tergantung risk profile masing-masing. Tapi amannya dan idealnya itu adalah 15 sampai 20. Lalu ada dividend yield. Dividend yield ini adalah annual dividend per share per price per share. Jadi ini adalah dividen per lembar saham yang dibagikan apabila dibandingkan terhadap harga saham saat ini. Jadi range-nya itu ada di angka 2% sampai 6%. Nah, pilihlah saham yang ada di range 2 sampai 6%. Sekali lagi, kalau misalnya di bawah ini dan di atas ini, itu sebenarnya tidak apa-apa, tergantung risk profile masing-masing dan tergantung tujuan investasi masing-masing. Siapa tahu ada pertimbangan lain selain rasio ini, itu tergantung dari pemahaman dan persepsi masing-masing. Tapi ini adalah kondisi ideal. Sekarang adalah dividen payout ratio, itu adalah total dividen, amount-nya secara keseluruhan dibagi dengan net income. Nah, idealnya itu ada di angka 35-55%. Jadi begini ya, jadi perusahaan membagi dividen itu bagus. Karena itu adalah sinyal bahwa ada intensi perusahaan untuk memberikan kekayaan dan pendapatan terhadap investor. Tapi di satu sisi itu juga bisa sinyal negatif. Karena adalah keuntungan itu seharusnya dialokasikan kepada perusahaan untuk semakin berkembang di tahun selanjutnya. Jadi misalnya untuk ekspansi, membuka cabang baru atau membuka produk baru, atau misalnya investasi di teknologi tertentu. Nah, jadi keuntungan itu bisa dialokasikan untuk hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai bagi dividen itu terlalu banyak, jangan sampai terlalu sedikit gitu ya. Nah, jadi idealnya itu di angka 35-55%. Kalau misalnya membagikan dividen 100%, berarti seluruh keuntungannya perusahaan tersebut dilakukan oleh dividen. Tentu ini sebenarnya sinyal yang tidak bagus, karena seharusnya keuntungan itu bisa digunakan untuk ekspansi. Lalu yang terakhir adalah return of equity. Ini adalah keuntungan perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar, shareholders equity maksudnya. Bukan jumlah saham beredar, tapi jumlah saham yang beredar dikali adalah harga sahamnya. Nah, ini yang ideal adalah 15-20%. Nah, pilihlah saham yang ada di range ini gitu ya. Nah, ini adalah 5 rasio utama yang biasa dilihat oleh investor di antara segitu banyak rasio-rasio fundamental yang lainnya. Jadi, sekali lagi ini adalah bukan 5 rasio yang paling penting. Maksudnya ini adalah bukan 5 rasio saja yang harus dikonsiderasi. Ada banyak, misalnya ada rasio balance sheet seperti quick ratio, terus sensitivity analysis, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah 5 rasio utama yang bisa kita pertimbangkan dengan kondisi ideal yang di sisi kanan ini. Lalu sekarang kita bicara analisis teknikal. Ini apabila kita investor teknikal ya, bukan investor fundamental. Investor teknikal itu menggunakan pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita investor teknikal, kita nggak perlu menganalisis fundamental. Kita hanya perlu memprediksi harga saham itu berdasarkan harga saham di masa lalu. Jadi ada saat itu bearish, ada saat saham itu bullish ya. Bearish itu adalah beruang. Jadi beruang itu kenapa itu namanya bearish? Karena beruang itu menyerang mangsanya itu pasti uppercut ya, dari atas ke bawah gitu tangannya. Nggak mungkin dia uppercut, maksudnya selalu dari atas ke bawah. Kalau uppercut kan dari bawah ke atas ya. Jadi filosofinya adalah itu turun. Jadi saham itu turun. Nah, sementara kalau bullish itu, kalau banteng itu kan menyerang lawannya itu pasti dari bawah, kepalanya itu dari bawah ke atas gitu. Jadi nah, saham itu diharapkan itu selalu bullish ya. Jadi ini adalah kenapa di bursa efek itu patungnya di depan gedungnya itu biasanya patung banteng, bukan patung beruang. Karena diharapkan pasar modal itu bullish terus gitu.
Nah, uh, analisis teknikal ini percaya bahwa apabila bisa mengakses informasi dengan cepat, maka mereka bisa mendapatkan return dari informasi tersebut dengan yang mempengaruhi harga sahamnya. Jadi gini, informasi itu pasti akan mempengaruhi harga sahamnya. Apakah itu dia akan naik, apakah itu akan turun. Nah, apabila kita mau membeli saham, kita harus membuka harga saham tersebut, historical harga saham tersebut, misalnya 5 tahun atau sepanjang-panjangnya. Nah, kita bisa lihat pada saat harga itu turun, di titik ini, maka harga itu saatnya beli saham. Nah, pada saat udah tanda-tanda turun di sini, maka itu saatnya menjual. Nah, pada saat di titik ini akan siklusnya itu kan kembali, gitu ya. Waktunya membeli saham. Nah, ini adalah kita bisa melihat harga saham itu layak dibeli atau layak dijual itu dari track harga saham in the past. Semakin lama semakin bagus. Misalnya 5 tahun atau 8 tahun atau 10 tahun gitu ya. Nah, kita nilai itu. Harga saham yang saat ini, misalnya ini today ya. Nah, dia ada di titik mana nih? Kalau kita lihat dari sepanjang sebelumnya, apakah dia lagi di sini? Apakah dia lagi di sini? Apakah dia lagi di sini? Kalau dia lagi di sini, maka kita sebaiknya bisa beli. Karena kita bisa melihat dari harga saham sebelumnya, dia akan trennya naik. Gitu ya. Nah, apabila sekarang dia lagi ada di sini, kita bisa pertimbangkan jual atau beli ya. Kita bisa mempertimbangkan beli, tapi dengan catatan apabila dia sudah mulai harga di sini ya, harga-harga di sini mulai jual. Karena secara historically dia tidak bisa mencapai level di atas ini. Nah, kalau sampai dia ada di titik ini, jangan sampai kita beli ya. Karena apabila di historinya dia tidak pernah naik dari angka ini. Nah, jadi ini adalah karakteristik dari investor teknikal. Investor teknikal itu melihat dari historical harga saham, tidak melalui analisis fundamental, baik itu makro, industri maupun mikronya, yaitu di perusahaan. Nah, ini adalah presentasi saya, jadi terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan bisa komen atau di email ke saya. Terima kasih.